Sorry. Selamat siang Lur, jumpa kembali dengan Ipin 92 KG. Kebetulan memang hari ini saya mengucapkan selamat siang karena kita bikin konten di siang hari pas setelah azan zuhur. Kebetulan kedatangan bintang tamu. Wajahnya udah gak asing lagi, yang biasa saya bikin shot ya. Ini pengen mengungkapkan isi hatinya, unek-unek. Kebetulan juga dia dulunya lahir di Jepara tapi besar di Jakarta, sampai pulang sudah besar pun kembali ke Jepara tapi nggak bawa apa-apa, bawa usia saja. Nah, perkenalkan dulu namanya, nggak tahu lah namanya udah ganti. Dulu terkenal kalau waktu kecil, kalau nggak salah itu Wiwi Arianto ya. Wiwi Arianto. Tapi setelah di Jakarta pulang-pulang namanya ganti atau apa? ganti David Arianto. Sampai sekarang ada yang memanggil David. Kalau keluarganya sendiri, keluarga besar, yaitu manggilnya Ari. Tapi kalau orang tua yang dulu masih manggilnya Wiwi. Nah, kita nggak bisa nyalain. Apa? Karena kan dia nggak tahu kita udah ganti nama. Ya, ini kisah nyata dari seorang pemuda yang sifatnya amburadul, hidup di negeri antah berantah ya, ataupun bisa dibilang di kelas neraka. Tapi alhamdulillah sekarang sudah naik pangkat, naik derajat, lebih ke terasnya surga ya, yaitu menjadi marbot masjid. Tapi sebelum mengupas lebih jauh itu, kita coba tanya awal-awal kok bisa langsung jadi marbot masjid itu gimana ceritanya. Coba kita langsung tanya kepada sumbernya langsung. Oke Mas David ya. Siap. Dulu apa ya kira-kira ya, pergi dari Jepara kira-kira usia berapa? Saya pergi mulai dari Jepara ke Jakarta, nggak salah tahun 80-an ya? Iya, enggak, sekitar tahun 86. Ya, kalau 85, kalau 86 itu apa enggak 80-an, Cok? Kan apa 90-an itu? Oh, 80 kan 80, Pak. Ya. 86 sama 86 beda, Pak. Gitu ya? 86 beda. Gak pakai an ya? Gak pakai an. Kayak gitu loh. Repotnya kalau ngomong sama orang yang sedikit apa ya, terotnya kena. Terotnya kena. Ya ini repot. Ya. Ini geser. Saya juga kaget, dulunya kan masih kecil. Ini kalau seusia itu ya adik saya. Dulu waktu kecilnya tuh sering main bareng. Nah, nonton bioskop nggak bayar. Giliran ditagih karcis, melu bapak. Ini yang ngomong itu saya, tapi besar ya kayak gini. Di Jakarta ngapain, sekolah? Mulai apa? Apa ganti tugu pancoran? Ngaplos. Mulai keluar dari RW sana dong. RW 6 itu kelas 3 SD. Nah, dulu kan saya paling pintar ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 2 SD itu saya sekolah di Semea, di lapangan Bangsri itu dulu ada SD itu. Semea sekarang 17 Agustus SMK. Jadi kelas 1 itu saya ranking 2, kelas 2 dari berapa murid? Dulu kalau nggak salah 2 murid? Enggak, sekitar 25. Kalau kan 25 murid ya. Nah, saya itu kan pinter lah. Jadi ada saudara saya yang dari Jakarta, Bude Sati namanya. Itu ngelihat, wah anak ini kok pinter sekolah. Ayo, gue melu aku yo ning Jakarta tak sekolahake. Pada waktu itu kan kita nggak kepikiran Jakarta itu di mana, kayak apa. Jakarta di Monas, Jakarta di Monas iya. Ikonnya kan Monas. Nah, terus saya pikir ini rayuan dari saudara sendiri. Neng kono enak, neng kota rame, ono ini ya. Dulu di kampung kan tahu sendiri, kita mainnya di sawah. Di sawah tuh kan kita main layangan.
Kalau pulang sekolah ke pasar. Hmm. Jadi di sini tuh saya dulu punya teman akrab itu namanya itu Didi. Didi itu anaknya Pak Camat. Bukan anaknya Ibu Camat. Bukan, ya itu. Berarti Ibunya. Oh, tak kira. Ibunya. Tak kira ada dua Didi, anaknya Pak Camat Pak sendiri. Camat sama Ibu Camat. Nah. Keluar Didi. Ya, gitu ya. Nah, terus. Nah, setelah itu sekolah di sana berapa tahun? Saya sekolah di sana itu sampai D3 tahun Apa 2000. itu? Diploma 3. Saya kuliah saya. Wih, itu. Tapi alhamdulillah nggak lulus ya. Itulah. Alhamdulillah nggak lulus. Ya, termasuk dapat. Nah, yang penting saya udah pernah kuliah. Udah. Semester 6 itu saya kerja. Jadi tidak sempat melanjutkan kuliah saya di bidang teknik komputer. Saya di Amit BSI Salemba. Terus setelah kuliah kerja? Enggak, nganggur. Wah, berarti Anda menambah anggaran negara, gitu. Bukan berat ini. Betul, nganggur saya. Nganggur itu saya jadi tukang ojek. Jadi selama hampir 3 tahun tuh saya hidup di jalanan. Tepatnya di Jalan Kalimalang, dekat Agung Shop. Nah, daerah Bekasi Selatan. Namanya nganggur pokoknya. Nganggur. Siang malam Ojek, nongkrong, hidup di jalanan, tidur di jalanan. Karena ya itu saya kabur dari rumahnya Budi. Wah, ini repot ini. Nah, itu ada cerita lagi tuh. Saya pikir wah kalau saya ngikut saudara terus, wah ini bahaya. Bahayanya kenapa? Yang ada nanti kita akan balas budi. Bu, Budi salah apa? Budi, bukan salah. Bukan salahnya Budi daripada saya. Iya, oke. Terus itu nganggur 1 tahun, 2 tahun. Nganggur itu saya nggak lama, Mas. Bentar, Sekitar 3 bulanan lah. 3 bulanan. Cari udara gitu ya. Ya, saya cuman pengen ngerasain gitu loh. Gimana sih rasanya jadi Pengangguran. orang jalanan, pengangguran? Wah, berarti kamu terinspirasi dari Ali Topan. Ali Topan, ya, betul. Jadi kita hidup di jalanan itu harus bisa menaklukkan kerasnya jalanan. Aspal. Tukang ojek, Pak. Tukang ojek. Yuk, caranya iya mak mbok kayak gitu. Keras. Nah, ya terus. Jadi karena apa? Kan kita nganggur nggak punya keahlian, ya kan? Keahlian kita cuman pinter bawa motor. Motor aja nggak punya. Itu motor saya nyewa. Zaman dulu itu sehari itu 10.000 Ngojek. untuk ngojek. Tapi alhamdulillah Nggak kebayar. Sampai saya dicari yang punya motor itu. Ya ngojek kan kita nggak tahu. Kadang rame, kadang sepi. Nah, setelah habis ngojek jualan apa? Atau kerja langsung? Oh iya, dia dulunya juga security. Security apa? Oh belum, saya itu belum security. Belum. Jadi ada ceritanya. Apa itu saya lagi ngojek, saya narik langganan saya. Itu Brimob dia. Brimob namanya itu Agung Raka, orang Bali. Anak Agung Gede Raka. Nah, dia itu polisi, terus dia nanya ke saya, kok saya lihat kamu pagi, siang, malam itu di jalanan. Apa kamu nggak punya keluarga? Terus saya jawab, dari dulu saya tuh manggilnya dia Om. Karena laki-laki kok ya? Ya, kalau perempuan ya? Perempuan yang tante ya. Jadi gini Om, keluarga saya tuh di Jawa. Saya di sini tuh dari kecil ikut sama saudara sekolah. Saya disekolahin. Terus saya kabur dari rumah saudara saya. Ditanya, kan udah enak di sana, saudaramu kan kaya. Tapi ya terus saya jawab, masa kita ngikut saudara terus ya Om? Kita kan punya jalan hidup sendiri. Terus Om ini nanya, terus impianmu apa? Cita-citamu apa sekarang? Kok baru mimpi tidur aja gak Tidur pernah. aja. Mimpi.
ditanya. Setelah itu langsung ya kerja. Impianmu apa? Ditanya. Terus saya jawab, ya impian saya ya nyenengin orang tua, hidup enak. Setelah itu Terus dia bilang, pokoknya intinya detailnya saja kira-kira setelah itu. nah, setelah itu saya ke Depok, Kelapa II. Ngojek juga? Enggak, Pak. Oh, iya. Di Bekasi ngojek, Depok ngojek. Jadi saya di sana itu ikut namanya pelatihan Dikjur. Dikjur itu pendidikan kejuruan. Jadi pawang. Jadi pawang anjing. Anjing. Pawang anjing ya. Dulu orang kan pikirnya pawang kan pawang Tapi hujan. anjingnya jangan liatin ke saya. Pawang Itu gajah. udah etis itu. Itu udah etis. Pawang ular Kalau ya. bilang anjing ke bawah aja. Pawang anjing. Wah, kayak sang ini agak gelut ya gitu. Itu yang tambah bingung lagi. Nah, Loh, pawang anjing. Lu saya dari kecil itu takut anjing kok. terus Malah kan suruh megang anjing ya. Udah. Carilah pekerjaan yang tidak semua orang bisa, tapi dicari oleh semua orang. Apa itu? Pawang anjing. Jadi saya dikirim ke Kelapa II untuk ikut pelatihan. 3 orang sipil, lainnya itu polisi. Karena yang maksud Anda sipil. saya sipil, saya polisi kan badan saya kecil nggak bakalan masuk. Iya, ya polisi polisi karnaval. Polisi karnaval ya. Jadi 9 bulan saya ikut pelatihan di sana tanpa bayaran. Jadi saya bayaran di sana itu saweran dari polisi-polisi sana yang latihan juga. Itu berapa tahun? 9 bulan. 9 bulan. Ya, saya latihan. Keluar langsung. Enggak, kita Pendarahan kan dulu? dites. Oh, tes dulu. Taspen apa enggak? Enggak, dites. 3 bulan itu enggak ditaspen dulu. Enggak, dites sama pelatih. Taspen kok ya. Kok taspen emang listrik. Tes. Repot. Iya, Terus dites, kita dapat ijazah, sertifikat pelatihan, jasa. Pak Laring itu kan apa? Pak Laring itu surat. Pak itu ya kotak, ring itu berarti tinju. Kotak tinju. Ya setelah itu terus dapat lulus gitu terus jadi pawang itu enak nggak kira-kira? Setiap hari BT bisa bicara sama anjing? Bicara enggak? Enggak. Bahasa isyarat? Bukan juga. Enggak. Jadi apa bahasa batin, kalbu? Mungkin batin itu ya, yang masuk ya. Batin berarti orang sipil juga. Ya sipil. Jadi kita tiap hari ketemu interaksi dengan anjing. Kita ngomong ya kayak orang gila aja. Anjing kok diajak ngomong. Kalau orang luar yang nggak tahu kan, anjing kok diajak ngobrol, gila lu loh. Enggak, justru anjing itu tahu kita ngomong, kita curhat sama dia, dan dia juga ngerespon. Merespon ini melalui teman curhat ya. Ya, melalui gerakan tubuh, gestur ya. Gestur itu apa sih? Gestur ya pokoknya depan masjid itu. Bahasa Jawa, mastur itu ya. Ayam. Terus saya ngerokok dulu. Setelah itu terus sampai lihai ahli terus sampai di setiap proyek ikut, ada panggilan ikut, BNN penggerbekan kadang juga kita digerebek. Penggerbekan nanti ceritanya lucu lagi tuh ya, terus ya nggak lain kali itu nanti ya. Nah, terus setelah itu 20 tahun, hampir 21 tahun. Nah, 21 tahun Mendalami di dunia. Padahal usianya masih 19. Persataman 26. 26. Terus sekarang lebih ke sekarang setelah mengalami fase-fase ya katakanlah dunia perjalanan, dunia kerasnya aspal sampai kerasnya batu, kerasnya giginya anjing. Ya, kalau ini sekarang kan saya yang lihat kamu ya. Anjing gitu kan ya. Yes. Sekarang nggak tahu-tahu jadi marbot masjid itu loh. Apa nggak sayang dengan usiamu yang masih dikatakanlah barang dagangan ataupun saya bilang ya perjaka.
rata-rata marbot di masjid itu kan orang yang sudah berkeluarga ya. Udah tua, dalam arti pengabdian apa ya? Benar-benar dikhususkan, sisi lain mencari ibadah, ya sisi lain juga memang itu apa ya, pengabdian di rumahnya Tuhan, gitu, rumahnya Allah. Nah, kamu kok mau ataupun kamu kok bisa seikhlas itu dalam arti kok menjalaninya. Nah, terus kamu ndak pengen menikah atau apa? Sebenarnya menikah pengen, tapi belum dapat dan belum ada yang mau. Ya, gitu. Ya mungkin lihat dari dulu faktor pekerjaan. Dulu pegangannya anjing, nggak pernah megang cewek. Sekarang megangnya sapu sama gampel, ya nggak dapet cewek juga. Mungkin lebih ke azab mungkin ya. Azab memang bukan, tapi ya? Memang ini ujian. Ujian. Si uji siapa? Ujian. Nek jarene wong tua dhisik ya. Awakmu iki kebak najis. Nah, terus. Najis. Karena tiap hari kita megangnya anjing, dijilatin anjing. Ya kan. Terus jauh dari rezeki, jauh dari jodoh ya. Ya memang ada benarnya juga. Salah. Jangan dipukul rata. Najis itu bisa suci. Bisa disucikan kembali. Ya. Yang nggak bisa disucikan itu dosa. Dosa itu melekat, ya. Ya, gitu ya. Di akhirat sana. Angel loh. Ya, intinya kan gini loh. Yang jadi salutnya saya, di saat usia saya seperti ini kan harusnya kamu getol-getolnya nyari jodoh, pekerjaan sing bener-bener ya. Sisi lain ini kan saya bilang nggak pekerjaan, tapi pengabdian. Pengabdian bukan pekerjaan, bukan profesi itu. Kalau mau nyari kerja, nyari bayaran gede ya jangan jadi marbot. Ya kayak gitulah, itu saya menjadi salut. Anak muda termasuk ya barang dagangan, jadi dikatakan masih cari-cari jodoh, tapi diikhlaskan luar dalam batinnya ini untuk mengabdi di masjid. Luar biasa ini menurut saya. Ini seperti contoh. Tidak harus tua, tidak harus berkeluarga untuk mengabdi di masjid, ya. Menurut saya kayak gitu. Oke Lur, selamat siang. Mungkin di konten yang akan datang lebih dikupas lagi lebih dalam pada Mas Ari, gitu. Mas Ari. Mungkin lain kali waktu saja gitu. Soalnya hari ini saya mau kondangan apa bahasanya itu? Uleman. Becek gitu. Saya sudah 3 semalam. Ya. 3 tempat saya. Oke Lur ya. Nanti kalau kurang lebihnya, kalau pengen komentar jangan lupa dikomentari. Pedes nggak apa-apa Lur, biasa ya. Yang penting sifatnya mengkritik juga nggak apa-apa, asal membangun ya, membangun kelemahan saya, kelemahan rekan-rekan saya gitu. Cukup sekian, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Ipin 92 kaki. Oke, mantap.